dengan orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy. Ya, ketika ditanya oleh Nabi kenapa menyembah benda-benda itu, mereka menjawab, mana ambuduhum. Tidak, kami tidak menyembah mereka. Illa liyuqaribuna ilallahi zulfa. Kecuali ya kami menjadikan itu semua sebagai perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Kalau berbicara tentang logika, kalau di bahasa pesantren disebutnya mantik gitu ya, ahli mantik. Ya mereka paling pandai menganalogikan segala sesuatu sehingga bisa ditangkap dengan akal seakan-akan itu logik. Itu kualitas orang-orang itu tuh seperti itu. Nah, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka, yang direkrut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga orang-orang yang berkualitas dalam hal kehanifan. Pertama-tama ada Ibunda Khadijah radhiyallahu an, orang yang berkualitas, wanita konglomerat, solehah, cantik. Kira-kira ada duanya nggak tuh? Kira-kira kalau Dewi Motik sekarang jadi janda, ada yang mau ngelamar nggak? Terlalu begitu kan? Kaya, cantik, solehah, cerdas lagi, ya udah dah. Nggak ada duanya. Orang yang sangat berkualitas dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ad-din al-Islam. Dari kalangan anak-anak begitu juga. Ada Ali radhiyallahu anhu. Anak kecil yang fitrahnya bersih, tidak tersentuh jahiliyah. Tidak kenal apa itu khomer, tidak kenal apa itu pernikahan model rabi, pernikahan gadai, tidak mengenal itu. Masih ingat ya pernikahan rabi, pernikahan gadai ya? Ingat apa lupa? Lali. Gak usah diulang, terwaktunya habis satu malam doang ya. Emang kalau begini ustadznya gak pinter-pinter udah. Jamaahnya lupa ya ustadznya ngulang lagi. Keenakan ustadznya jadinya gak nambah ilmu. Ya udah lewat ya tuh ya. Pernikahan rabi ya. Kalau sekarang sebutannya take him out gitu. Cuman bedanya kalau dulu dihamili dulu tuh perempuan dengan 10 laki-laki. Ya perempuannya termilih satu. Perkawinan gade, suami nitipin istri ke orang lain, kalau udah hamil ditebus. Itu perkawinan gade. Ali radhiyallahu an bersih dari itu. Kehanifan Ali suci, berkualitas. Kemudian dari kalangan dewasa ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Juga dari keluarga yang hanif. Kalau nggak salah keluarga sukunya Abu Bakar itu At-Tamimi, kalau nggak salah ya, nanti cek lagi di sejarah. Jadi setara dengan Bani Hashim, ya, setara dengan keturunan Rasulullah SAW. Abu Bakar itu garis persaudaraannya dengan Rasulullah itu dari kakeknya. Jadi Abdullah dekat bersaudara dengan Khattab al-Khattab. Nah di situ. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang kaya. Orang yang cerdas, orang yang arif bijaksana, orang yang berkualitas di kalangan kaumnya, terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agama ini. Yang berikutnya kemudian di bawah Abu Bakar ada orang-orang kaya yang lain, bangsawan-bangsawan lain, baik dari kalangan anak mudanya maupun kaum dewasa. Kaum dewasa misalnya ada Zubair bin Awwam. Oh, itu orang kaya luar biasa, berkualitas dari sisi kekayaan. Ada anak muda namanya Mus'ab bin Umair. Kalau zaman sekarang Mus'ab itu seorang aktor, pakaiannya bagus, ya tampangnya klimis, minyak wanginya dipakai. Jika Mus'ab berdiri di satu tempat dan sudah pergi meninggalkan tempat itu 1 jam yang lalu, aroma minyak wanginya masih tercium di tempat itu. Bayangkan sampai udara pun berpihak kepadanya. Yang menjadi majelis apa ya, menjadi buah bibir di setiap majelis pertemuan. Wanita-wanita, gadis-gadis kalau disebut nama Mus'ab bin Umair langsung meleleh. Ah my god, mau banget jadi ceweknya Mus'ab bin Umair. Tapi Mus'ab nggak mau pacaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya kalau ngerumpi di arisan-arisan orang-orang kaya tuh ibu-ibu, wah ngomongin Mus'ab bin Umair sampai bibirnya doer. Mus'ab bin Umair anak mamah, berkualitas, masuk dalam barisan Islam.
Kuntum khairu ummah, kata Allah. Engkau adalah umat tauladan. Kamu ini umat yang terbaik. Nah, beberapa kriterianya ada. Nah, di saat hari ini mungkin ada orang mengatakan, ya mencari penyeru pada kebaikan banyak, mencari orang pandai berbicara yang baik-baik mudah. Yang susah sekarang adalah mencari tokoh yang bisa dijadikan tauladan. Seringkali kita mendengar begitu sekarang kan? Memang yang susah hari ini tauladan, ketoladanan. Nggak di SKI, nggak di struktur pimpinan. Susah nyari bisa dijadikan teladan. Kalimat seperti ini benar tapi tidak tepat. Benar memang mungkin realitasnya susah, beneran. Ada yang bilang seperti mencari jarum dalam jerami. Tapi menjadi tidak tepat karena ada kesan menunggu. Nah ini masalahnya. Padahal Qur'annya sudah di tengah kita. Hadisnya sudah ribuan diriwayatkan oleh para ulama. Ceramahnya sudah disampaikan di setiap pekan. Bahkan kebanyakan kaum muslimin pasti hafal Al-Quran. Bahkan bisa menghatamkan Al-Quran kalau mau setiap hari, setiap detik. Cukup dengan qul huwallahu ahad 3 kali, selesai dah tuh. Itu aja gak dijalanin. Siapa yang semalam tidur tidak membaca qul huwallahu ahad 3 kali, angkat tangan. Tuh kan. Coba. Ya kan, Quran di sini. Nah, benar tapi tidak tepat. Tidak tepat karena kesannya menunggu. Pengen muncul sosok tauladan, tapi nungguin. Akibat dari nungguin yang terjadi adalah kontradiktif, kontraproduktif. Kalau tidak percaya, tontonlah tayangan-tayangan media massa, elektronik, televisi maupun radio. Ketika ada kesempatan dialog, ada interaktif, nyaris semua yang masuk ke sana 70% adalah caci maki dan menjatuhkan atau komplain satu sama lain. Kalau baca komen-komen di tulisan-tulisan blog tertentu, berita-berita, tinggalkan komen Anda, bisa dibilang 70% komen menjatuhkan dari apapun yang diangkat dalam tulisan itu. Jarang sekali orang yang bersikap netral atau menetralisir kondisi yang tidak baik pada tulisan itu. Itu jarang. Maka pertanyaan saya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan sosok tauladan dalam kehidupan masyarakat yang seperti ini? Maka pertanyaannya dibalik. Ketika kita mengatakan susah mencari sosok tauladan, dikembalikan pada diri kita mestinya. Sudah pantaskah orang model seperti saya ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sosok yang bisa dijadikan tauladan? Mestinya seperti itu. Ada fenomena lain yang juga cukup ambigu di tengah masyarakat kita ketika berbicara tentang pentingnya sosok yang bisa dijadikan sebagai tauladan. Kenapa susah seperti mencari mencari jarum dalam jerami? Apakah memang Allah Subhanahu wa taala tidak memunculkan mereka? Enggak juga. Jawabannya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kenapa sosok tauladan itu tidak muncul di tengah-tengah kita sekarang ini? Yang pertama, sosok tauladan yang masih hidup itu sangat mungkin berubah. Sosoknya nih, subjeknya nih. Kemarin dia kita eluk-elukkan, orang soleh, orang baik, segala-galanya deh. Sampai media barat pun melansir dengan headline newsnya yang begitu bagus, The Holy Man, wah manusia suci, sosok tauladan dari timur. Wah, itu luar biasa tuh. Tapi tiba-tiba sosok yang kemarin dieluk-elukan menjadi tauladan, hari ini perbuatannya berubah. Jegret. Apakah orang masih mau mentauladani? Ketika sosok tauladan yang kemarin dieluk-elukan, tiba-tiba perbuatannya berubah. Kira-kira kita masih mau menjadikan dia sebagai tauladan? Enggak. Biasanya kalau bikin ratingnya langsung melorot, meluruk, jatuh seketika. Ini yang pertama. Dari sosoknya kemungkinan berubah. Maka tepat apa yang dikatakan oleh Miqdad bin Amr. Kiai Miqdad bin Amr ini adalah ahli filosofi Islam yang pertama.
sahabat Rasulullah SAW. Beliau pernah berkata, jika Anda ingin bertauladan, maka bertauladanlah pada yang mati. Sebab tidak ada yang baru setelah kematian. Ungkapan beliau seperti itu. Dalam sebuah kisah disebutkan, di siang yang terik, tatkala Miqdad bin Amr sedang berteduh di bawah sebatang pohon kurma, itu datang seseorang dari Basrah, melintas di hadapan beliau. Itu sengaja turun dari kendaraannya, menatap tajam-tajam muka Miqdad bin Amr, bahkan dia mengarahkan telunjuknya ke mata Miqdad bin Amr, sambil orang ini berkata, "Amboi mulianya mata ini bisa melihat Nabi Muhammad, sehingga dia pun bisa beriman kepadanya. Dia bisa menyaksikan keajaiban langit di permukaan bumi." Intinya orang ini takjub luar biasa. Tetapi apa kata Miqdad bin Amr? Justru dengan emosi yang meluap, Miqdad bangkit dari duduknya, dicengkram kerah baju orang itu, dan Miqdad berkata, "Demi Allah wahai saudaraku, seandainya kau hidup pada masa itu, asal kamu tahu saja, bahkan betapa banyak manusia-manusia yang mukanya ditelungkupkan ke dalam jahanam karena kekafirannya kepada Rasul utusan Allah itu." Maka kemungkinan yang kedua, kenapa sosok tauladan di tengah masyarakat kita kok kayaknya susah dicari adalah jangan-jangan kitanya yang gak siap. Kalau sosok tauladan itu dimunculkan sekarang, hari ini di tengah kehidupan kita, sebagaimana tidak siapnya sebagian umat manusia untuk bertauladan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa beliau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Maka terjadilah fenomena di tengah masyarakat kita juga demikian. Masyarakat mendaulat satu orang menjadi sosok tauladan, diaminkan mulai dari kakek-kakek, nenek-nenek, bahkan bayi yang baru lahir pun asal disebut nama tokoh ini, bisa menyebut. Karena rata-rata bayi kalau ngomong, pertama ngomong jarang yang bilangnya oh, pasti kalau ngomong a begitu. Ya tokoh itu jadi tauladan tuh, sampai orok yang baru lahir pun menyebut namanya. Tapi gara-gara tokoh ini melakukan satu perbuatan yang dalam keimanan dibolehkan, tapi masyarakat merasa itu tidak sreg dengan hawa nafsunya, tokoh ini pun langsung dicampakkan. Sudah pernah mendengar tokoh itu? Nah, nggak usah jauh-jauh kan. Pertanyaannya, apakah beliau bermaksiat? Apakah beliau seorang koruptor buronan? Apakah beliau seorang pemabok? Apakah beliau seorang pezina? Ini jangan dibilang saya tendensius pribadi ya, tapi ini kita bicara secara objektif. Jangan-jangan kita memang tidak siap. Dimunculkan sosok tauladan, remeh-temeh gitu. Gara-gara sang tauladan ini melakukan perbuatan yang menurut kita nggak cocok untuk kita itu doang, langsung dicampakkan gitu. Dan langsung bangkrut perusahaannya. Investor langsung pada narik semuanya modalnya, seperti pohon besar yang dibetok sampai ke akar-akarnya. Sehingga jangan toko-toko besar yang tinggal di sekelilingnya, sampai tukang es cendol aja nggak laku sekarang. Kenapa? Nggak ada pengunjung lagi di daerah situ. Sang tokoh tauladan pun kemudian terjungkal karena umatnya tidak siap bertauladan dengan segala kebaikannya. Maka kita lihat lagi dalam ayat Al-Quran. Jadi mencari sosok tauladan itu seperti apa sih? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kuntum khairu ummah, kalian adalah umat teladan. Kalian adalah tauladan umat. Karena masing-masing individunya layak dijadikan tauladan. Seorang tokoh tauladan hanya akan Allah hadirkan jika di sebuah masyarakat pribadi-pribadi individunya berkualitas seorang tauladan. Sebagaimana ketika kita menghendaki muncul seorang tokoh pemimpin yang bertakwa, tidak akan muncul pemimpin yang bertakwa jika di tengah masyarakatnya ahlul maksiat semuanya. Atau enggak semuanya, tapi tidak memenuhi syarat untuk sampai munculnya lahir seorang tokoh yang bertakwa. Kalau dibalik kalimatnya,
Tokoh yang bertakwa hanya akan lahir di tengah masyarakat yang bertakwa. Tokoh yang bisa dijadikan toladan hanya akan lahir di tengah masyarakat yang individu-individunya layak untuk dijadikan toladan. Al-Quranul Karim memberikan guide kepada kita. Pada kalimat berikutnya ayat ini menyebutkan ukhrijat linnas. Jadi yang namanya masyarakat toladan, pribadi-pribadinya itu inklusif, bukan eksklusif. Merangkul, bukan melepas. Menyatukan, bukan mencerai-beraikan. Gemar memuji, bukan mencaci. Pemaaf, bukan pendendam. Ini masyarakat toladan itu begitu. Al-Quran menyebutnya demikian. Ukhrijat linnas. Mereka keluar bergabung di tengah-tengah masyarakat. Untuk apa? Mengenal, mengobservasi, kemudian mengeksperimenkan, ya, mencoba, sampai kemudian mereka punya kesimpulan bahwa di sebuah masyarakat problemnya adalah ini, hasil analisanya begini, maka solusinya adalah seperti ini. Itu masyarakat teladan tuh. Kriteria pertamanya jelas, kata Allah Subhanahu wa taala, ukhrijat linnas, bukan orang yang mengurung diri. Juga bukan seorang abid yang eksklusif. Saumnya bagus, sholatnya bagus, tapi jarang sekali bergaul dengan orang lain. Jarang sekali menegur orang lain. Bukan orang-orang yang seperti ini. Bukan orang yang intelektualnya secara diniyah kelihatannya begitu bagus secara syariah, tapi sedikit-sedikit kalau ngomong ini bid'ah, mukanya tidak pernah tersenyum. Bukan yang seperti ini. Ini namanya ukhrijat linnas, keluar di tengah-tengah masyarakat untuk menyulam mata rantai, ya, benang-benang kualitas masyarakat yang bagus disulam menjadi satu. Maka lihatlah Abu Bakar. Lewat Abu Bakar masuk sederet tokoh-tokoh kualitas seperti Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Utbah bin Mu'id kalau nggak salah. Itu orang-orang kaya tuh. Karena Abu Bakar adalah orang yang bersosial. Tokoh toladan itu seperti itu. Setelah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Nah, gemar menyeru pada yang baik. Yang pertama kali dia mulai adalah ibda bin nafs, mulai dari diri sendiri. Maka yang dimaksud dengan menyeru pada kebaikan adalah seorang anggota masyarakat yang kualifikasinya adalah seorang toladan, dia menjadi orang yang ringan hati, bening fikir, mudah melangkah untuk menyambut seruan-seruan kebaikan. Maksudnya begitu. Jika ada seruan kebaikan, maka jawaban mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Sehingga masyarakatnya kalau mereka berkumpul menjadi sebuah komunitas masyarakat, masyarakatnya adalah masyarakat yang sporadis, yang sangat responsif terhadap seruan-seruan kebaikan, sehingga menjadi masyarakat yang fenomenal. Seperti dikisahkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu an, belum pernah aku menyaksikan suatu kaum yang mereka begitu sporadis merespon berita langit seperti wanita-wanita Ansor, sebagaimana suami-suaminya atau pria-prianya demikian. Ketika ayat tentang jilbab turun kepada kaum pria Ansor, mereka pulang ke rumahnya menginformasikannya kepada istri dan anak-anak perempuannya. Demi mendengar itu, maka wanita-wanita Ansor langsung menyambar kain apapun yang terdekat dengannya. Di antara mereka ada yang menyambar taplak meja kemudian menutupkannya ke sekujur tubuhnya. Ada yang meraih gordengnya, disobeknya, lantas dikenakannya menutup tubuhnya. Kemudian mereka keluar dari rumah berbaris, berbanjar-banjar seperti burung gagak yang berbaris. Jika mereka bertemu dengan wanita muslimah lainnya yang belum mendengar wahyu ini, maka di antara mereka ada yang rela menyobek abayanya, kemudian dikenakan kepada saudaranya supaya mereka menutup auratnya. Mereka menjulurkan jilbabnya ke sekujur tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kenapa wanita itu rela merobek abayanya? Kira-kira kalau mbak-mbak mau?
Lihat ada saudaranya nggak berjilbab, terus baju ini disobek, itu dikasihin, siap nggak? Nggak ya. Wanita Ansor mau karena mereka berpakaian itu 4 lapis. Oh, baru ngoh. Ya kalau kita kan gerah Pak Ustadz, gerah, ya dia gerah lah, pakainya ketat ya gerah. Kalau longgar enggak sebenarnya kan. Nah, begitu ringan mereka menyambut seruan-seruan kebaikan. Itu ciri masyarakat tauladan. Mereka begitu mudah menyambut kebaikan-kebaikan. Begitu adzan berkumandang, sesibuk apapun mereka tinggalkan aktivitas demi menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya orangnya ringan deh kalau untuk kebaikan, gak ada keluh kesah. Maka coba kita lihat Ibnu Mas'ud, ini contoh-contoh lain lagi. Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi yang tingginya semampai. Apa itu semampai? Semeter tak sampai. Bukan semampai bayangannya wanita yang gimana itu, bukan. Karena betulan kalau teman-temannya duduk, Ibnu Mas'ud berdiri, itu tingginya sama. Sudah begitu kaki kanannya maaf polio, cil, tapi dia ahli fikih. Dan suaranya ketika membaca Al-Quran persis seperti saat Al-Quran diturunkan. Sampai-sampai Nabi menyebutkan, jika kalian ingin mendengar bagaimanakah suara Al-Quran itu diturunkan, dengarkanlah bacaan Qurannya Ibnu Mas'ud. Nabi pun pernah meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Kalau nggak salah surah An-Nisa. Begitu dibacakan, Nabi nangis. Ibnu Mas'ud diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke pedalaman. Ya Ibnu Mas'ud, kamu akan berdakwah nih ke kota Madinah, di daerah pedalaman sana. Kamu siap? Siap ya Rasulullah. Berangkat. Sami'na wa ata'na, berangkat. Enggak kemudian udah berangkat balik lagi, Rasulullah, ongkosnya mana? Enggak ada. Enggak berpikir, saya kan pincang, mana mungkin? Enggak ada alasan. Ali radhiyallahu an ketika mau terjadi peristiwa hijrah. Ali, sini. Bantuin saya ya. Iya ya Rasulullah. Apa yang bisa saya bantu? Tidur. Bantuin tidur, asyik gitu kan. Ada juga di kantor kerja tidur diomelin. Ini suruh bantu tidur. Kamu mau bantu saya tidur? Mau? Di sini kamu tidur, Ali. Tapi ingat ya, tidur di sini untuk dibunuh. Oh my God, dibunuh, gantiin mau udah tidur. Pokoknya begini, apapun yang terjadi kamu jangan bergerak. Cuma gitu doang kan pesannya kan. Udah tidur aja. Enak tuh. Gak ada Ali kemudian sambil tidur sambil menggigil ketakutan. Tenang aja. Sam'an wa ta'atan. Nah, begitulah para sahabat. Ada yang memang berat, dia menjalankan tugas berat. Tapi karena dia adalah umat yang berkualitas, ringan hatinya menyambut seruan-seruan kebaikan. Kalau nggak salah Huzaifah al-Yaman, ketika terjadi perang Khandaq, perang Ahzab gitu ya, kaum muslimin dikepung oleh tentara-tentara sekutu, itu oleh Rasulullah SAW. Karena dia seorang intel, Huzaifah memiliki kemampuan itu, diutus untuk mengintai kemahnya orang-orang Quraisy. Kata Huzaifah, saat itu sedang terjadi badai angin dingin yang luar biasa, tapi saya juga takut luar biasa, sehingga saya jalan berjingkat-jingkat. Kata Nabi, apapun yang terjadi jangan melakukan gerakan yang mencurigakan dan jangan melakukan pembunuhan. Wah, saya berjalan seakan-akan melayang, jantung saya berdegup luar biasa, takutnya tidak terkira. Saya dapatkan Abu Sufyan sedang jongkok di depan perapian. Saya punya peluang untuk membunuhnya dan saya bisa membunuhnya, tapi saya tidak melakukannya. Dan saya dengan tubuh yang gemetaran menggigil, saya mengintai pasukan mereka. Tapi demi Allah, kekuatan mereka disapu habis oleh badai topan yang dingin. Sehingga Abu Sufyan bilang kepada tentara-tentara NATO yang lain, mengatakan, teman-teman, kita pulang aja yuk, nggak kuat nih dinginnya air nih, pulang aja yuk. Pulang, mereka diangkut semua sampai panci-panci aja ketinggalan, pulang semuanya. Sampai seperti itu. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh pada yang baik. Itu kaum teladan.
Kemudian watanhauna 'anil munkar, mencegah dari segala kemungkaran. Sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kuntum, di sini ada subjek-subjek di dalamnya adalah pribadi-pribadi yang artinya adalah kamu secara tunggal sebagai bagian dari sebuah komunitas. Kamu adalah umat yang terbaik karena kamu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ringan menyambut seruan-seruan kebaikan dan kamu berani mencegah kemungkaran pada tataran diri-diri kamu. Jadi jika ada gejolak di dalam hati ingin melakukan suatu keburukan, umat tauladan ini pandai meredamnya. Jika mulutnya hendak mencaci maki orang, dia segera meredamnya. Jika tangannya mau memencet touch komputer memberikan komen-komen negatif, dia segera meninggalkannya. Diganti kalimat-kalimatnya, bagaimanapun caranya. Wah, saya panas nih Pak Ustadz. Kalau baca komen-komen tuh di komputer ya, di internet, apalagi sudah ngomongin agama, gatel aja di saya nih. Ingin rasanya saya ngata-ngatain orang itu. Tapi diganti kalimatnya dengan kalimat-kalimat yang halus. Karena kaum tauladan, dia senantiasa yakin dengan pesan Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya kurang lebih dalam makna bahasa Indonesia adalah jangan kau caci maki Tuhan-Tuhan mereka. Sebab jika engkau mencaci maki Tuhan mereka, sama artinya engkau mencaci Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu. Karena mereka akan mencaci Allah dengan cacian yang jauh lebih menghinakan. Ya, tapi coba sekali lagi gitu ya. Kalau kita buka di internet, baca tulisan, terus ada komen, itu rata-rata komen 70% itu menyakitkan hati. Nah, kaum tauladan tidak, ya kalimat-kalimatnya menyejukkan hati. Sehingga biasanya nanti komen-komen yang di bawahnya itu akan membalas dengan kalimat, kamu kok bijak banget ya. Paling tidak begitu, kamu kok sok suci banget ya. Paling tidak begitu gitu kan. Gak mungkin, kamu kok komennya sok neraka banget ya, bijaksana begitu. Gak ada. Paling banter juga kamu sok sorga ya gitu kan. Lebih baik sok sorga daripada sok neraka. Kaum tauladan, dia mencegah kemungkaran di dalam dirinya, ya supaya pikirannya, perkataannya, perbuatannya dalam kondisi seguncang apapun itu tetap yang keluar adalah yang positif. Nah ini yang penting, gitu ya. Bisa kita bayangkan, na'udzubillah min dzalik, jika seseorang di alam normalnya, di alam sadarnya, ya dia gemar mencaci maki. Jika musibah berupa intrans suatu saat tiba pada dirinya, begitu dalam keadaan intrans, dia menceracau, bisa-bisa ceracauannya juga adalah caci maki. Ini na'udzubillah min dzalik. Nah, kaum tauladan adalah kaum yang senantiasa mencegah kemungkaran. Berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa tu'minuna billah. Ujung-ujungnya inklusifnya mereka, ya bergaulnya mereka dengan masyarakat, ringannya mereka menyambut kebaikan, gencarnya mereka mencegah kemungkaran adalah dalam rangka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau membuktikan keimanannya kepada Allah, sehingga ketika dimunculkan sosok tauladan di tengah masyarakat mereka tetap akan melihatnya pada sisi-sisi keimanannya. Jika tokoh tauladannya mengajak pada keimanan, mereka akan menyambutnya dengan semangat penuh keimanan. Jika tokoh tauladannya dianggap melakukan kemaksiatan, dia akan meninggalkan atau menolak kemaksiatannya, sementara dia akan tetap mendukung kebaikan-kebaikannya. Ini masyarakat tauladan. Maka kata kuntum di sini kemudian berlaku jamak. Kalian adalah masyarakat tauladan karena kalian hidup bermasyarakat, ukhrijat linnas, inklusif tidak eksklusif. Kalian saling networking satu sama lain, dalam bahasa kita saling beramal jama'i, ya, satu sama lain saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan. Kalian menjadi orang yang serempak dalam melakukan kebaikan-kebaikan
dan serentak pula kalian berani mencegah kemungkaran-kemungkaran, dan semuanya itu kalian lakukan dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan yang kalian yakini. Nah, maka pada bagian terakhir ayat ini Allah memberikan gambaran yang sebaliknya. Walau kana ahlul kitab amanu, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Sekiranya beriman ahlul kitab, maka itu baik buat mereka. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Ya, sebagian mereka mukmin, kebanyakan mereka fasik. Ini bahasa Al-Quran, bahasa yang positif, bahasa yang baik. Kalau kalimatnya mau diterjemahkan bebas dalam bentuk negatifnya, jangan seperti ahlul kitab. Padahal kalau mereka beriman itu baik untuk mereka. Sayangnya sebagian kecil mereka mau beriman, tapi sebagian besarnya itu fasik. Yaitu tadi, ngarepin ada tokoh teladan. Ya Allah, ya Tuhan, hadirkanlah di tengah kami seorang Rasul yang akan memimpin kami, yang akan kami jadikan tauladan. Pasti kami taati. Berdoa mereka berpuluh, bahkan beratus tahun, sampai turun-temurun, sampai uyut-uyut cicit-cicitnya minta seperti itu. Dikasih oleh Allah Nabi. Tapi setiap kali diturunkan Nabi di tengah mereka, asal ada hal-hal yang menurut logika mereka tidak pas, buru-buru mereka mengatakan Nabi palsu, teoritis. Terus dari kalangan biasa, kenapa Nabi nggak dari kalangan orang kaya? Begitu. Sebagian mereka mengatakan, kalau benar Nabi suci, kenapa nggak malaikat aja sekalian yang jadi Nabi kita? Coba. Allah mengingatkan kita, jangan sampai kita seperti ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, minta-minta dimunculkan sosok tauladan, tapi begitu dimunculkan, kita tidak siap untuk mengikutinya. Kalau saya sebut di atas contoh tadi, kira-kira sudah terjadi belum toh? Sudah terjadi belum toh? Ya, ada sosok tauladan, gara-gara melakukan perbuatan yang menurut masyarakatnya nggak cocok gitu ya, langsung dicampakkan gitu, hilang kemudian. Nah, masih ada waktu? Kita lanjutkan sedikit. Ada satu sosok yang akhirnya, ini satu saja ya dari sekian banyak tentu saja, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menurut saya, menurut Sukeri, adalah tokoh yang sempurna dari sisi kemanusiaan dan keimanannya, layak untuk dijadikan tauladan. Maksud saya adalah jangan sampai kemudian kita menunggu kesannya dengan mengatakan susah mencari sosok tauladan. Oh tidak, gampang. Kita tinggal buka sejarah, kita baca, kita tadaburi, kemudian kita ambil ruhnya, semangatnya, jiwanya, dan jiwanya itu disenyawakan dengan jiwa kita, sehingga kita memiliki kualifikasi seorang tauladan. Kalau kita masing-masing ini sudah siap menjadi sosok yang bisa dijadikan tauladan, maka kemunculannya sosok tauladan yang memimpin kita itu tinggal nunggu waktu saja. Tokoh itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kenapa saya memilih tokoh tersebut? Karena beliau disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebutan yang secara implisit. Itu Rasul mengatakan, ya, man khairu fi jahiliyah khairu fil Islam. Siapa yang terbaik pada masa jahiliyah, maka terbaik di masa Islam. Kalimat ini salah satunya diarahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tadi sudah saya sebutkan kan, bahwa di antara masyarakat Quraisy yang musyrik, yang semuanya baik, kualitas segala-galanya itu, ditariklah tokoh-tokoh terbaiknya untuk masuk Islam. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu an? Umar bin Khattab radhiyallahu an memiliki paling tidak 3 atau 4 sisi ya, dimensi yang bisa kita ambil dengan mudah keteladaanannya. Dengan sebutan Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu an. Siapa yang memberi gelar Al-Faruq kepada Umar? Siapa? Umar
bin Khattab radhiyallahu an mendapat gelar Al-Faruq. Siapa yang memberi gelar Al-Faruq? Siapa? Ya, lepas. Ya Allah, gampang banget lepasnya. Yang memberi gelar ya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah. Karena Rasulullah kan berbicara wa may yantiqu 'anil hawa kan? Dia berbicara bukan atas dasar hawa nafsunya. In huwa wahyu yuha, akan tetapi wahyu yang diturunkan kepadanya. Rasulullah memberi gelar kepada Umar itu Al-Faruq, yang artinya beda. Umar memiliki perbedaan. Nah, di sini kita lihat. Secara pribadi Umar bin Khattab radhiyallahu an memiliki kualitas yang bagus dalam persoalan ketegasan, kekerasan, temperamental. Nah, ini bagus tuh. Bagus di masa jahiliyah, bagus pula di masa Islamnya. Contoh, begitu mendengar Nabi Muhammad mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, karena dia temperamental, dia marah, membawa pedang kemana-mana dengan sesumbar mengatakan saya akan penggal kepala Muhammad. Ketika dia sedang sesumbar begitu di sebuah gang, ketemu dengan sahabatnya namanya Nu'man. Nu'man bertanya, coba kamu ulangi, mau memenggal siapa kamu? Muhammad. Kenapa? Dia ngaku nabi. Dia meninggalkan sesembahan kita, bahkan menghina Tuhan-Tuhan sesembahan kita. Kata Nu'man, Bung, mau ngomong pikir dulu, main bunuh-bunuh Muhammad. No, adek kamu urusin. Siapa? Fatimah. Sama lakinya no, ipar kamu, si Said. Si Said aja ikut Muhammad. Sebelum kamu bunuh Muhammad, beresin tuh keluarga kamu. Langkahnya semula mau ke Arqam bin Abil Arqam, mau membunuh Nabi, berbalik ke rumah Said bin Zaid, suami Fatimah Al-Khattab. Sampai di rumah itu, masih di luar pintu terdengar Al-Quran sedang dibacakan. Itu masuk pintunya, didobrak pintunya. Bisa kita bayangkan ya betapa kuatnya Umar kan. Pintu terkunci, itu ditendang, der, kebuka. Kalau naik kuda, orang lain lompat. Kalau dia mah tinggal nyemplak, kayak orang mau bonceng sepeda. Betapa tingginya tuh Umar. Begitu melihat iparnya sedang baca Quran, dia langsung mengayunkan pedangnya. Fatimah adiknya yang juga istri Said refleks ingin memberikan perlindungan kepada suaminya, berdiri di depan Said sementara pedang sudah kadung terayun. Maka ketika pedang terayun ke depan, tak pelak lagi Fatimahlah yang harus menerima bau geman mentah pedang itu, sehingga keningnya berdarah. Begitu keningnya berdarah, trak! Nah, di sini kelebihan Umar. Di balik kekerasan dan ketegasan sikapnya ada hati yang lembut luar biasa. Dia kaget, kasihan, karena dia sebenarnya sayang banget sama Fatimah. Tapi yang aneh adalah Fatimah tidak nangis mendapat pukulan pedang. Bahkan ketika Umar nengok pada mushaf Al-Quran yang saat itu tertulis itu ya, dalam lembaran-lembaran lontar, itu mau diambil, Fatimah langsung menyembunyikannya di bawah bantal dan mengatakan haram kau menyentuhnya. Kata Umar, gila, sihir apa sih Muhammad ajarkan kepadamu? Ini bukan sihir, tapi wahyu ilahi. Wah, wahyu ilahi, coba baca sini. Kali dikasih. Begitu dibaca, dia dapatkan di situ surah Toha. Toha, kami turunkan Al-Quran bukan bermaksud untuk membuat kamu menjadi susah. Diturunkan dari Ar-Rahman, Dat yang menciptakan langit dan bumi, yang beristiwa di atas arsy. Oh, itu Umar gemeteran. Ini bukan sembarang syair. Saya yakin ini datang dari Dat yang maha kuat. Mana Muhammad? Kata Said, mau ngapain? Iya, saya mau cari tahu kepastiannya, ini sihir apa bukan? Kata Said, Bang, kemarin saya mendengar Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, kuatkan Islam dengan satu dari dua Umar. Hati-hati Bang dengan doanya. Ya berangkat. Sampai di sana belum menyatakan syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata apa? Begitu dia bersyahadat, statementnya keluar berbeda. Kalau tadi mau membunuh Muhammad, sekarang kalimatnya, siapa yang berani menentang Muhammad, memusuhi Muhammad, maka saya penggal kepalanya. Dan itu dibuktikan. Dia berkolaborasi dengan Hamzah.
Ya musyawarah tuh berdua tuh, orang-orang kuat, orang-orang hebat. Bilang, Jack, mau gitu ya. You bagian sayap kanan terdepan dan I belakang sayap kiri. Oke? Siap? Siap, kata Hamzah. Siapa takut? Dilempar batu gimana? Maju terus, pantang mundur. Oke. Nabi di mana? Nabi di antara kita. Maju mereka. Keliling ke pelataran masjid depan Ka'bah. Apa yang mereka ucapkan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang-orang lemparin. Begitu mau lemparan kesekian, lihat depan Hamzah, sayap kiri Umar. Kata orang-orang Quraisy, para abu-abu itu bisik-bisik, gile si Umar mana? Wah, drongsok kita dibikinnya, tokoh kita kebawa ke sana. Nah, kecuali Amr bin Hikam yang kemudian mendapat gelar Abu Jahal, yang satu dari dua Umar, yang dimasukkan oleh Allah tokoh yang berkualitas Umar bin Khattab radhiyallahu an, sementara Amr bin Hikam ditinggalkan karena di dalam hatinya ada kefasikan. Dia diubah namanya oleh Allah melalui Rasulullah menjadi Abu Jahal. Apa itu Abu Jahal? Apa itu Abu Jahal? Bapaknya kebodohan. Umar memang beda. Secara kepribadian tegas tapi memiliki hati yang lembut. Ketegasan dan kelembutannya terbawa pada masa Islam. Dan salah satu bukti kelembutannya adalah tadi responsif terhadap seruan-seruan langit. Ketika ayat tentang khomer larangannya turun, ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Itu Umar sebagai orang kaya nyimpan arak bukan dengan botol, tapi nyimpan araknya dengan guci. Itu langsung pulang ke rumah, dibopong sendiri guci-gucinya, dituangkan araknya ke dalam selokan, kemudian dibanting gucinya. Bahkan sejarah mencatat pada saat ayat tentang larangan khomer ini turun, selokan-selokan di kota Madinah penuh dengan arak. Orang-orang Madinah tuh luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu an, satu dari sekian banyak kaum muslimin yang begitu merespon. Yang kedua, dimensi beliau sebagai kepala keluarga. Nah, lengkap dah. Secara pribadi itu ya, lembut, keras, tegas. Tetapi sebagai kepala keluarga, di samping ia tegas dalam menyikapi segala sesuatu, tapi kadang arif dan bijaksana. Kasusnya terjadi pada masa era beliau sudah menjadi Amirul Mukminin. Datang seorang laki-laki tergopoh-gopoh dari rumahnya menuju rumah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Namun langkah orang ini terhenti di depan pintu Umar karena dia mendengar di dalam rumah Umar sedang terjadi ya perbincangan yang sangat keras, di mana istri Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang memaki-maki Umar bin Khattab. Kasarnya bahasa kita begitulah ya. Orang ini berhenti beberapa lama menyimak teriakan-teriakan dari dalam rumah. Istrinya Umar sedang marah-marah. Nah, setelah itu dia mau balik lagi. Pada saat dia hendak balik lagi, Umar melihat dari balik jendela. Umar buru-buru menghampiri orang ini. Hai Bung, tunggu. Sepertinya Anda mau berhajat kepada saya. Iya Tuan. Lantas Anda belum menyampaikannya, Anda hendak kembali lagi? Iya Amirul Mukminin, saya nggak jadi deh. Emang kenapa? Tadinya saya kesini mau minta advice dari Tuan. Kalau saya ceraikan istri saya gimana? Emang kenapa? Istri saya Tuan cerewetnya luar biasa. Kalau udah marah, naudzubillah min dzalik. Jangan masa lalu, sum-sum aja dalam tulang saya tuh dicongkel semuanya. Saya udah muak banget sama istri saya Tuan. Saya ingin menceraikan dia, saya ingin menyampaikan kepada Tuan, menurut Tuan gimana? Terus ternyata saya datang ke rumah Tuan, Tuan juga lagi diomelin sama istri Tuan. Ternyata istri Tuan cerewet juga, saya jadi malu. Tapi Tuan, nah mau nanya nih, Tuan kan terkenal keras nih, terus Amirul Mukminin, apa nggak malu Tuan? Istri ngomongin teriak-teriak gitu, istri seorang pemimpin lagi. Kenapa nggak Tuan bekap aja tuh mulutnya? Biar dia nggak teriak-teriak begitu, Tuan malu-maluin kan? Menjatuhkan harga diri seorang khalifah. Kira-kira jawaban Umar apa?
Atau kalau yang udah punya istri, mana yang punya istri? Istrinya marah-marah gitu lagi kondangan gitu. Terus teman kita bilang, kenapa istri kamu gak kamu seret aja umpet itu biar gak kamu depan umum. Kira-kira kita setuju gak dengan usulnya? Kayaknya insya Allah nyari setuju ya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an? Hai Bu, pantang bagi Umar menyelak kemarahannya, menyelak pembicaraannya meskipun disampaikan dengan cara marah. Karena wanita itu telah mewakafkan dirinya untuk Umar menyemai benih kehidupan. Bagus nggak tuh kalimatnya tuh? Bagus. Kalau kita ngomongnya gimana ya kira-kira terjemah bebasnya? Bu, nggak mungkin lah saya menyelak pembicaraannya. Udah syukur dia mau jadi bini saya. Coba kalau seluruh perempuan nggak mau jadi bini saya, benih ini mau taruh di mana gitu kan? Terjemahan bebasnya kan begitu. Umar sangat memahami itu. Dan bahasanya halus. Wanita itu telah mewakafkan dirinya kepada Umar untuk Umar menyemai benih kehidupan. Wanita itu telah rela menahan derita dan sakitnya kehidupan, menahan kebahagiaan pribadinya selama mengawal tumbuh kembang putra-putra Umar, anak-anak Umar. Bagaimana mungkin Umar akan menyelak pembicaraannya? Kira-kira yang sudah jadi suami bisa ngomong begitu? Ya. Jadi yang sudah punya istri tolong angkat tangan. Oh, belum nikah semua. Masya Allah, salah ngomong. Ya, nanti kalau udah beristri begitulah ya. Jadi kalau nanti istrinya ngomong, Mas, udah 10 tahun berumah tangga, kok saya belum pernah dengar Mas marah sama saya? Jawabannya begitu aja. Mana mungkin saya marah sama kamu? Kamu sudah mewakafkan diri kamu untuk saya, begitu. Saya ngambil kamu instan udah jadi, nggak ngopenin dari bayi, enak dah tinggal metik doang gitu kan harusnya. Jadi kalau mau marah mikir ke situ. Umar bin Khattab. Umar dimensi yang ketiga, sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan faktor kesejahteraan masyarakatnya dari sisi ekonomi juga kesehatan. Dari sisi ekonomi, jika ada hal-hal yang tidak bisa terbackup oleh pemerintah secara umum, maka secara pribadi beliau akan turun langsung. Diriwayatkan dalam sejarah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengangkat seorang wanita muslimah namanya Ummu Syifa al-Ansariyah itu menjadi menteri ekonomi. Kalau bahasa kita sekarang. Jadi kesamaan gender sudah ada pada masa Umar tuh. Ya, jadi jangan khawatir, akhwat-akhwat bolehlah kerja ya, sepanjang belum punya suami dan diizinkan oleh suami. Tugasnya adalah mengawasi dan mengontrol pasar Madinah. Nah, sejahtera tuh, kesetaraan gender ada, ekonomi sejahtera. Ketika malam hari sedang keliling kampung ingin mencari tahu kehidupan masyarakat yang sesungguhnya, ya Umar berhenti di sebuah rumah yang di dalam rumah itu terdengar jerit tangis anak-anak kecil. Ketika diketuk pintunya, tuan rumahnya membuka, ternyata seorang nenek tua. Ditanya, "Nek, saya mendengar anak-anak menangis di sini, kenapa?" "Iya Tuan, mereka menangis kelaparan. Semenjak mereka yatim piatu, mereka berkekurangan dan saya tidak sanggup untuk mengurus 7 orang anak yatim piatu itu. Tapi saya mencium aroma dapur, Nek, dan ada suara gemelutuk. Bukankah nenek sedang masak?" "Iya, tapi saya sedang masak batu Tuan, supaya anak-anak itu tenang aja hatinya. Ntar kalau udah sampai juga tidur nangisnya." Itu masyarakatnya sampai begitu. Itulah masyarakat toladan. Gak berpikir tengok kiri kanan ada ayam tetangga, sikat yang penting cucu saya makan. Gak begitu. Lebih baik masak batu daripada ngambil barang tetangga. Coba Umar pulang, datang lagi mikul gandum, "Nek, ganti batu-batu itu dengan gandum ini." Tuh. Ketika di suatu malam yang lain mendengar pembicaraan seorang ibu kepada anak gadisnya, "Nak, susu kita cuma beberapa sin perolehannya. Musim sedang tidak berpihak semenjak bapakmu meninggal menderita hidup kita. Ambil air nak untuk kita oplos." Kata anaknya, "Bu, itu bahaya buat kesehatan." "Terus kenapa emang?" "Ya khalifah kan melarang Bu." "Anak peduli apa khalifah, dia paling sedang tidur malam ini, gak tahu nak perbuatan kita." Kata anaknya, "Khalifah boleh tidur Bu, tapi Allah Tuhan khalifah, Tuhan kita melek malam ini. Saya gak mau Bu." Coba, gadis miskin ini jujur, ihsan. Umar pulang,
bilang kepada putranya yang bernama Asim, Asim, ayah terpikat dengan kejujuran gadis itu. Maukah kau menjadi suaminya? Kata Asim, mau ayah. Gadis miskin dipetik mantu oleh khalifah, kira-kira langsung berubah ekonominya? Langsung berubah harga dirinya? Kira-kira presiden kita mau besan nama kita nggak tuh? Kok jadi sewot ya urusan dia. Mau pestanya ratusan miliar kan, puluhan miliar kayak gitu. Soalnya kan ada pengusaha cuman tuker cincin doang 100 miliar gitu kalau nggak salah, apa 10 miliar gitu ya. Dan itu dengan bangga diekspos media massa. Harusnya kita sedih kalau ada orang khidbah bilang-bilang. Khidbah itu diam-diam. Kalau kawin baru bilang-bilang. Kawin apa nikah? Nah ini yang itu ngomong dong. Nah, khalifah menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat sejahtera dan sehat. Ini saja barangkali dari 3 dimensi ya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau bicara dimensi spiritual, kalau nggak salah kisah Umar memilih bidadarinya yang hitam manis, sudah ya. Nah, itu bagian dari kekuatan spiritualitas Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sampai suara hatinya saja dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Inilah ketauladanan kaum tauladan. Mudah-mudahan ketika kita menghendaki munculnya seorang tokoh tauladan di tengah kita, sama-sama kita bekerja memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas diri kita menjadi sosok tauladan, sehingga di mata Allah Subhanahu wa taala kita dianggap layak untuk dimunculkan seorang tokoh tauladan yang layak dijadikan tauladan oleh kaum tauladan. Allah a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengar tausiah yang insya Allah akan bermanfaat bagi kehidupan kita selanjutnya. Kemudian bagi Iwan dan Akhwat yang mempunyai pertanyaan dipersilakan. Iya. Kalau ada lanjut lagi. Ayo udah cari tutup dengan doa. Silakan. Baiklah rekan-rekan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudahi taklim kita dengan bermunajat kepada Allah. Ala diniyah wa kulli sholihah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kaum mukminin dan mukminat. Ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah pula dosa-dosa ibu bapak kami. Belas kasihanilah ibu bapak kami ya Allah, sebagaimana ibu bapak kami telah mendidik kami dengan penuh cinta kasih di saat kami masih kecil. Allahumma aslih lana dinal ladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyal lati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratal lati fiha ma'adina. Ya Allah, ya Rabb, perbaikilah untuk kami agama kami yang bersamanya kami berkokoh amalan-amalan kami. Ya Allah, ya Rabb, perbaikilah untuk kami dunia kami yang di dalamnya kami bekerja dan berusaha. Ya Allah, ya Rabb, perbaikilah untuk kami akhirat kami yang di dalamnya kami kembali untuk menetap abadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah usia kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Hantarkan usia kami masuk pada bulan Ramadan. Beri kami kekuatan, kesehatan, kesabaran, ketabahan menjalankan ibadah bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.